Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah di hari pertama di tahun yang baru, di tahun 2024. Mari kita memuji, memuliakan namanya, kita persiapkan hati kita, dengarkanlah panggilan ibadah kita di hari pertama di tahun yang baru ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kami datang di hadapan-Mu di hari yang pertama, di tahun yang baru. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu. Engkau telah memimpin kami sepanjang 365 hari. Engkau tak henti-hentinya memberkati kami. Karena itu Tuhan, tatkala kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku dosa-dosa yang sudah kami lakukan, bahkan sepanjang 365 hari itu. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menilik hati kami. Engkau Allah yang mengoreksi kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami tidak jatuh di lubang yang sama. Akan tapi kami bertekad di tahun yang baru. Kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Kami mau hidup di dalam pembaruan Tuhan. Karena Engkau berfirman, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya di tahun 2024 ini kami hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Kami menjaga tutur kata perbuatan kami. Kami menjaga pikiran kami daripada yang jahat. Dan Engkau sendiri akan memampukan kami untuk selalu hidup di dalam jalan-Mu ya Bapa. Dan berkatilah untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Koreksi hati kami, perbaharui pikiran kami. Kami siap untuk beribadah dan menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan menguduskan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tak terasa ya kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2024 ini. Begitu banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita bersama-sama memujikan kebesarannya, anugerahnya yang begitu melimpah atas hidup kita. Besar anugerah-Mu. Biarlah kita sebagai makhluk ciptaannya, kita boleh memuji dan memuliakan namanya.
karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar bagi kita. Ku ada sebagaimana ku ada, sendiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua anak anugerah-Mu, anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Puji Tuhan ya, kita bisa memuji Tuhan melihat kebesaran anugerah-Nya. Mari kita pujikan pujian yang kedua, walau 1000 rebah. Kita tahu ya Tuhan, ya kita tahu kita dalam hidup ini kita penuh banyak tantangan. Dan di tahun yang 2024 ini kita tahu mungkin ada banyak tantangan, permasalahan mungkin kita akan hadapi. Tapi kita percaya Tuhan Sang Gembala itu tetap menopang kita. Mari kita pujikan walau 1000 rebah. Ya, kita tidak pernah ragu akan kasih setia Tuhan kepada kita. Kita pujikan, tiada pernah aku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia
waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan pujikan sekali lagi. Tiada pernah ku ragukan atas kasih setia Tuhan, dan bila kasih setianya selalu hadir di tahun yang baru ini bagi kita semua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku ya Tuhan, ku tetap setia. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah yang setia, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, amin. Biarlah kasih setianya selalu melimpah atas hidup kita di tahun yang baru ini. Bentar lagi kita akan merenungkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Tertius Santo. Biarlah melalui firman-Nya yang bertemakan anugerah-Mu dalam kegagalan, kita bisa tetap melihat akan kasih-Nya. Mari kita pujikan pujian penghantar firman Tuhan, Pelangi Kasih-Nya. Kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh berharap akan kasih-Nya, akan pelangi-Nya di tahun yang baru ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Melebihi kekuatan
akan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kita pujikan pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Semangat, silakan untuk bangkit berdiri. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi Tuhan merendah, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Kau yang telah membawa kami boleh memasuki tahun yang baru, menghadapi masa perjalanan kehidupan yang panjang ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami yakin Kau sedang merendah kehidupan kami, dan sesuatu yang indah akan nampak di depan kami. Suatu pelangi yang indah, ya Tuhan, aneka warna yang sungguh boleh memberikan semangat pada kami semua untuk menghadapi tantangan hidup ini. Tolonglah kami Tuhan, di awal tahun kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi satu petunjuk, menjadi satu dorongan, sehingga kami boleh terus melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Pimpinlah jam selanjutnya ini Tuhan, pakailah hamba-Mu dan persiapkan hati kami semua boleh menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara pernah memperhatikan enggak, kita kemarin melewati tanggal 31 di hari Minggu. Dan pada tahun 2023 itu satu tahun yang luar biasa. Tanggal 1 Januarinya juga hari Minggu.
Perhatikan nggak? Ya, tahun yang lalu ini baru lewat kemarin itu loh. Kita buka dengan kebaktian dan kita tutup dengan kebaktian. Nah, hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan hari pertama jatuh pada hari Senin. Memang itu satu pengaturan tanggal-tanggal hari-hari itu ya, bukan kita yang mempunyai wewenang ya. Namun sedemikian rupa Tuhan mengatur jadwal itu pasti ada makna tersendiri. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, ada anugerah dalam kegagalan. Masuk tahun baru kok dibicarakan tentang kegagalan. Ya. Nah, itulah saudara satu realita kehidupan kita. Khususnya 4 tahun terakhir. Mulai tahun 20, 21, 22 kita mengalami pandemi yang luar biasa. Kemudian tahun 23 walaupun sudah dibuka, dikatakan kita sudah boleh ya melewati masa itu. Namun justru kita menghadapi satu tantangan yang lebih besar. Betul nggak? Bagi mereka yang ada usaha, pekerjaan, pabrik, toko. Bagi mereka yang studi, belajar, mulai dari anak SD, SMP sampai perguruan tinggi. Bagi ibu rumah tangga, siapa saja. Ya. Kalau kita mau merenungkan kembali selama 4 tahun terakhir ini, kita menghadapi banyak kesulitan yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang kita memasuki tahun 24. Kita pun tidak tahu nanti di depan ini akan terjadi apa. Hari Selasa yang lalu, seorang rekan saya, teman akrab, sama-sama masuk seminari, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Seminggu sebelumnya, dia pernah mengadakan reuni keluarga di Surabaya, di Novotel. Ya, selama 3 hari di sana bersama saudara-saudaranya yang di Bandung, yang di Pati, apa semua datang. Saya kontak sama mereka dan tidak mengganggu, itu acara keluargamu, ya sudahlah. Nanti kalau sudah selesai, nah nanti setelah acara Natal kesibukan lewat, ya kita janjian ketemu di Malang. Ya, kita sama-sama mau mengunjungi dosen-dosen yang sudah lanjut usia dan beberapa rekan-rekan teman-teman yang sakit. Maka itu tanggal 26 hari Selasa pagi-pagi jam 6 saya telepon di Welingi. Ayo kita janjian, kapan kita mau ketemu di Malang. Perkataan saya belum selesai, yang terima telepon itu istrinya ibu-ibu Persis ya. Nangis-nangis. Loh, oh doakan Max masuk rumah sakit semalam. Loh, kenapa? Enggak dengar dia sakit, enggak dengar apa-apa. Ya berapa hari ini dia batuk dengan parah sekali. Sehingga kebaktian Natal hari Minggu, hari Senin dia enggak bisa ikut. Takut nanti menulari jemaat. Tapi kondisinya sih oke-oke lah. Ya. Sore-sore masih berkebun, masih siram-siram kembang, masih apa macam-macam gitulah. Ya. Tahu-tahu hari Senin malam, setelah makan malam dia merasa badannya kok lemah. Ya. Lemes sekali. Duduk aja nggak bisa, berdiri aja nggak bisa. Nah kok untung di dekat rumahnya kira-kira jarak nggak sampai 500 meter itu ada rumah sakit. Ya. Langsung diantar ke sana, diperiksa. Tekanan darahnya naik 220. Ya, gula darahnya naik juga semuanya gitu. Ya udahlah kalau gitu ya kita doakan ya. Nanti sudah baikan kita janjian lagi ya mau ketemu di Malang. 2 jam kemudian jam 8 saya ditelepon. Istrinya nangisnya lebih seru lagi dari tadi guru-guru. Oh, Max sudah nggak ada. Ya, itulah kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Langsung saya segera siap-siap 8:30 saya langsung bawa mobil ke Welingi dan
mengikuti ya acara-acara terakhirnya. Nah, itulah realita kehidupan, saudara. Nah, di dalam 4 tahun terakhir ini, saudara perhatikan enggak? Ada satu kegiatan yang menonjol ya, dalam kehidupan kita. Apa? Pernah perhatikan enggak? Transaksi online. Betul nggak? Yang dulu ya ada, tapi nggak semarak seperti 4 tahun terakhir ini. Ya, karena kita nggak bisa keluar, ya toh. Jadi mau nggak mau, nah itu transaksi online luar biasa itu selama 4 tahun terakhir ini. Dan satu pelayanan Grab, Gojek itu ya, jasa antar itu maraknya bukan main. Nah, saya pikir itu juga merupakan satu momen, satu kesempatan, peluang untuk berikan banyak orang kesempatan kerja. Ya, bahkan saya tuh sangat iba hati ya melihat rekan-rekan yang mengantar jasa kiriman barang. Kadang-kadang yang hujan-hujan pun mereka dengan setia mengantarkan barang kiriman itu. Ya, sampai saya berkenalan dengan beberapa orang-orang itu. Ya, saya juga membantu mereka, berikan masker, berikan vitamin, berikan kopi, itu ya. Karena mengingat ya mereka juga tidak berdaya, itu tuntutan kehidupan. Ya, jadi mereka lakukan itu. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, ya pasti mereka memilih yang lebih baik. Tapi ya itulah kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, ya ada yang memenuhi itu. Nah, saya hari ini menyinggung beberapa realitas kehidupan ini. Saya akan menunjukkan ada satu pelayanan online yang terbesar di dunia ini, yaitu Amazon. Ya, nggak tahu saya perhatikan enggak ya tuh. Amazon ini merupakan pelayanan online satu grup yang terbesar di seluruh dunia. Nah, dia pernah memuji ada satu tokoh yang tergabung di dalam dia itu. Begini, ceritanya singkat kok. Ya, ada seorang pemuda, dia beli sepatu, ya, mau memberikan hadiah Natal kepada ibunya. Dia beli di toko itu. Nah, setelah membeli, dia simpan karena dia pikir nanti menjelang Natal, nah itu satu bingkisan dari ungkapan kasih anak kepada ibunya. Tahu-taunya menjelang Natal ibunya mendadak kena serangan jantung dan meninggal, mati. Nah, kemudian sepatu yang sudah dia beli ini kan tidak bisa diberikan kepada ibunya. Bagaimana toh? Nah, kemudian dia pikir, ya saya kembalikan ke toko, boleh enggak? Maka dia tulis surat, kontak sama toko itu. Ya dia jelaskan keadaannya ini. Ya tadinya saya sudah membeli, ingin kasihkan ibu, tapi mendadak ibu sakit. Nah sekarang sepatu ini mau diapakan? Boleh enggak saya kembali? Dia tanya, boleh enggak dikembalikan? Kalau boleh dikembalikan, kalau enggak boleh ya nanti dia pikir jalan keluarnya lagi. Nah bagaimana toko itu menjawab? Silakan. Ya, kami terima, kami refund uangmu. Bukan saja dan refund uangnya kepada pemuda ini. Bahkan toko ini mengirimkan karangan bunga untuk menyatakan bela sungkawa karena ibunya meninggal. Wah, ini satu pelayanan kecil sekali tapi sangat berarti. Biasanya kalau kita di toko-toko kalau sudah beli, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya kan gitu kan ya, kebanyakan toko-toko kan begitu. Nah ini bukan saja diterima kembali, uangnya di-refund penuh, bahkan diberikan karangan bunga ya, sebagai ungkapan bela sungkawa. Hal ini kecil, tapi justru tindakan dari toko ini mendapat perhatian dari Amazon itu tadi. Dan ini menjadi satu dorongan ya kepada toko-toko yang lain, bagaimana khususnya mereka yang melakukan pelayanan jasa itu ya, memperhatikan. Jadi yang dituntut bukan materi, bukan keuntungan, bukan uangnya, tapi satisfied, itu memuaskan. Ya, memuaskan. Nah, saudara,
Dari sini ya, saya ingin membawa saudara itu memikirkan sesuatu di dalam kehidupan kita itu. Sebenarnya apa yang kita tuntut? Ya memang kita mencari nafkah. Ya, kita mau memperpanjang hidup. Ya, tidak ada salahnya kalau kita mau meningkatkan ya, kehidupan kita lebih baik. Betul kan? Ya, kalau kamu berjerih payah, kamu dapat untung, ada masukan yang lebih baik, kemudian kamu bisa beli pakaian lebih indah, kamu beli sepatu, beli mobil, beli rumah, bisa jalan ngajak anggota keluarga traveling kemana? Oke, gitu loh. Ya. Namun, apakah tujuan hidup kita hanya itu? Hanya itu, gitu loh. Ya. Belum lagi ditambah dengan tantangan kehidupan realitas sekarang ini yang begitu aneka ragam. Ya, banyak hal yang kadang-kadang kita tidak bisa memikirkan terlebih dahulu. Ya, kita nggak bisa membayangkan. Ya, banyak hal yang tiba-tiba terjadi ini dan itu. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, demi Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Saya yakin di dalam pelajaran katekisasi, pelajaran pertama selalu diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Betul ya? Nah, itulah. Jadi fokus kita hari ini bukannya diri kita. Kita hanya menjalankan kehendak Tuhan. Di dalam doa Bapa kami kan demikian toh. Ya, Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Nah, Tuhan akan menyatakan kehendaknya melalui siapa? Ya melalui kita ini anaknya. Ya, oke loh. Nah, saya mengajak saudara, kan kita baru lewat Natal ya, 1 minggu lalu. Nah, ya masih dalam suasana Natal lah. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan satu prinsip ya, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita melalui perjumpaan orang Majus mencari Tuhan Yesus. Ya, oke. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mungkin minggu lalu sudah dibacakan ya, nggak apa-apa. Saya ulang lagi peristiwa ini. Ya, sambil mengingat peristiwa ini, kita belajar di dalamnya ada beberapa poin atau prinsip yang boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga
tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya tidak akan panjang lebar atau mendalam menceritakan kisah tentang orang Majus ini ya, bagaimana dia mencari Tuhan Yesus. Tapi dari beberapa hal kita bisa menemukan beberapa prinsip yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, orang Majus ini dia melihat bintang. Betul enggak ya? Ya, karena Yesus lahir, mereka lihat bintang. Dan waktu mereka melihat bintang ini memberikan inspirasi bagi mereka. Karena mereka sebagai orang Majus, disebut orang Majus itu orang pinter. Ya. Paling tidak mereka juga mempelajari tentang perbintangan. Ya. Ilmu perbintangan dan macam-macam itu. Dia tahu bahwa ada seorang raja yang lahir. Tapi di mana? Mereka nggak tahu. Dia cuma tahu di sana. Maka mereka membuat satu rencana. Ya, mereka mau mencari, mereka mempersiapkan diri. Ya, karena setelah melihat bintang itu ada satu visi bagi mereka. Oke, nah sekarang mereka setelah persiapan mereka jalan mencari kemana? Ke arah situ. Nah arah itu membawa mereka sampai ke Yerusalem. Nah kita tahu waktu itu perjalanan tidak semudah seperti kita sekarang. Ada mobil, ada pesawat, ada macam-macam transportasi. Mereka nggak ada. Paling tidak ya jalan kaki atau dengan onta, dengan keledai. Dan itu jadi tempat mereka menuju ke Yerusalem itu cukup jauh. Dan satu perjalanan yang cukup bahaya. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Ya. Nah kita tidak tahu jumlahnya itu berapa. Ya mungkin dari hadiah yang diberikan kepada Yesus itu seringkali kita asosiasikan itu ada 3 orang. Ya mungkin lebih, mungkin 1 orang kita tahu. Tapi paling tidak mereka juga ada bawa pembantu-pembantu ya untuk persiapan makanan dan macam-macam itu. Nah kita tahu perjalanan yang cukup panjang itu juga memakan waktu, menghadapi banyak tantangan. Mungkin di tengah jalan ada perampokan nantinya. Ya, hujan, angin, apapun kita tidak tahu. Waktu itu juga nggak ada seperti sekarang ini ada hotel, ya bisa tinggal di hotel, istirahat enggak. Ya mungkin mereka berkemah. Nah semua mereka lewati. Nah sesampainya di Yerusalem, mereka juga tidak langsung ketemu Tuhan Yesus. Dalam pikiran mereka, kalau raja lahir pasti di istana, maka dia langsung menuju ke istana, tapi bukan di istana. Ya, cari tahu kemudian, ternyata di Bethlehem. Keluar lagi dari Yerusalem, pergi ke Bethlehem. Dan kita tahu sepanjang jalan itu ada pimpinan dari bintang terang tadi. Bahkan pada akhirnya, karena Herodes juga mau mencari si bayi ini dengan motivasi yang tidak benar, maka Tuhan melalui utusannya memberitahu kepada orang Majus ini jangan kembali ke Herodes, mereka pulang dari jalan lain. Oke, singkat cerita ini, nah kita melihat ada beberapa poin ya, yang boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada satu perencanaan. Saudara kalau mau bekerja, mau melakukan satu usaha, pasti ada pemikiran perencanaan yang matang, bukan? Tentang modal, tempat, tenaga, semua saudara persiapkan. Baru saudara bisa memulai ya, satu kegiatan itu. Ini lumrah kan? Ya, baik itu pekerjaan usaha ataupun aktivitas apa saja perlu ada perencanaan pengaturannya. Nah setelah itu
saudara juga harus mulai melakukannya. Ya, jadi poin kedua setelah direncanakan, saudara kemudian mulai mempersiapkan, melaksanakan. Nah, di dalam proses melaksanakan itu semua tadi, belum tentu semuanya lancar, ya kan? Ya, pasti banyak tantangan, ya, banyak kesulitan dan kebutuhan macam-macam. Nah, sekarang tergantung bagaimana saudara dengan tekun menghadapinya dan menyelesaikan permasalahan itu. Yang ketiga, di dalam untuk mencapai tujuan itu, saudara harus membayar harga, ya, kesabaran, ketekunan, bahkan mungkin ada ya biaya-biaya yang lain-lain, ya, yang harus dikeluarkan, yang dikorbankan, mungkin juga perasaan. Sampai pada akhirnya, nah kita lihat orang-orang Majus ini, mereka mempersembahkan emas, terus mur, kemenyan, ya, dipersembahkan. Nah, yang mereka persembahkan itu semua itu bukannya satu barang yang murahan. Ya, mereka mempersembahkan emas itu lambang satu kemuliaan, ya, satu harga yang tertinggi, betul nggak? Hari ini kita melihat emas itu sebagai logam mulia, ya toh? Ya, dia berikan kepada Tuhan pada bayi yang kecil itu. Kemudian dia memberikan apa lagi? Kemenyan. Kemenyan itu apa sih? Untuk apa? Ya. Itu yang satu harum-haruman. Itu satu pelayanan para imam, ya. Para imam di bait suci itu mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, itu pelayanan imam. Kemudian apalagi yang ketiga? Mur. Mur itu untuk apa? Zaman itu mur itu juga sebagai satu kalau ada orang meninggal, ya, untuk mengurapi jenazah lah, itu ya, sebagai ramuan, ya, untuk kremasi dan macam-macam gitu, ya. Itu satu pengorbanan, ya, simbolik lah gitu, satu pengorbanan. Nah, kita tahu apa yang dilakukan dari para Majus ini, orang-orang Majus itu, mereka itu berupaya melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Nah, saudara, hari ini kita juga dihadapkan di dalam satu perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Ya. Nah, apakah kita juga melakukan seperti orang Majus ini? Segala sesuatu kita persiapkan dengan baik, dengan matang. Ya. Jangan asal-asalan atau ya menganggap remeh atau menganggap enteng. Ya. Seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa kehidupan ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya akan terjadi tiba-tiba. Ya. Nah, apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik? Selanjutnya, apakah kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh? Waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi kesulitan, banyak orang gampang patah semangat. Ya, kadang-kadang, aduh sudah kecewa. Ya, kemudian terus, ya, lepas tangan, sudah menyerah dan lain sebagainya. Nah, kita butuh ada satu dorongan. Nah, disinilah, saudara, kita sebagai saudara-saudara seiman, ya, kita perlu saling mendoakan dan saling mensupport, menopang, mendukung, bukan menjadi bahan pembicaraan, ya, bukan menjadi bahan cerita kemudian ya dibicarakan di kanan kiri, disebarluaskan, tidak. Kalau kita melihat ada teman-teman yang dalam kesulitan, dalam
kebutuhan dan macam-macam. Ya, kita sebagai saudara seiman dengan kasih yang sungguh-sungguh saling menopang, ya, dengan doa. Ya, mungkin juga dengan tenaga, dengan waktu, dengan pikiran, apa saja kita saling menopangnya. Yang terakhir, apakah kita sudah melakukan dengan yang terbaik? Tadi saya katakan bahwa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan juga harus sepenuhnya. Jadi bukan untuk diri sendiri. Saudara, kalau kita memperhatikan pelayanan Tuhan Yesus selama dia di dunia, berulang kali dia berdoa kepada Bapa Surgawi, Bapa, muliakanlah aku supaya aku juga bisa memuliakan Engkau. Jadi kalau kita mempunyai motivasi, mempunyai hati, ya, ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan kemudian Tuhan menyatakan anugerah dan berkat-Nya, Tuhan memakai kita sehingga kita berhasil, kita boleh mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Melalui diri kita yang sudah dipermuliakan oleh Tuhan, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka tercapailah tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Nah, seringkali kelemahan manusia yaitu mencuri kemuliaan Bapa. Seringkali kita ingin dengan keberhasilan kita itu menonjolkan diri. Ini loh aku hebat. Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini ya saudara, memang kita nggak bisa menjamin ya pasti kita berhasil. Ya, jadi kegagalan maupun keberhasilan itu ya kadang-kadang menjadi satu tantangan bagi kita. Memang keinginan kita ingin keberhasilan. Ya, semua orang demikian. Ya, nggak ada orang yang ingin gagal. Tapi di dalam kenyataan, nah itu merupakan satu tantangan dan pergumulan. Nah kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti nas pembukaan yang kita bacakan tadi. Tuhan Yesus memberikan satu tawaran. Ya kan? Ya. Siapa yang menanggung beban berat, datanglah kepada. Ya, dan aku akan memberikan damai sejahtera. Nah, tatkala kita datang kepada Tuhan Yesus, tatkala kita mau menerima damai sejahtera atau kesentosaan itu tadi, di tengah-tengahnya dikatakan apa? Tuhan Yesus berkata apa? Marilah memikul kuk, nah bersama-sama dengan Dia. Tahu kuk itu apa? Mungkin kita yang hidup di kota nggak pernah lihat pertanian di desa, nggak tahu itu ya kuk itu apa. Kuk itu adalah satu kayu yang panjang yang diletakkan di atas kepalanya sapi itu ya. Waktu mereka mau membajak tanah sawah itu loh ya, kan mereka pakai 2 ekor sapi. Ya, 2 ekor sapi itu supaya langkahnya jalannya itu sama, maka diberikan kuk di atas kepalanya itu ya untuk mengatur ya keserasian langkah 2 ekor sapi itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan tantangan kepada kita. Kita berjalan di dalam dunia ini melakukan segala sesuatu itu menanggung beban berat, tapi jangan khawatir. Kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, ayo bersama-sama dengan aku. Ya. Kuk yang aku pikul itu ringan loh. Kok ringan? Berat loh. Tapi bukan mengandalkan kemampuan kekuatan diri kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, penderitaan, beban kita, pergumulan kita, ada Tuhan yang menopang, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin saudara kenal atau tahu lagu You Raise Me Up.
La 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 ni na na. Ini lagu lama sekali. Udah lama sekali, puluhan tahun yang lama. Tapi belakangan muncul kenapa? Kenapa lagu itu muncul kembali, dinyanyikan kembali? Ya, sudah dilupakan lagu itu. Tapi munculnya kembali itu apa? Karena ada penyerangan Twin Tower yang di Amerika itu loh. Ya, ada 2 menara yang ditabrak pesawat sampai hancur itu loh. Tahu? Ya, peristiwa itu. Masih ingat? Nah, itulah. Nah, karena terorisme itu sehingga semangat orang-orang rakyat Amerika pada waktu drop sekali, down, hancur-hancuran gitu loh. Maka kok ada orang memunculkan lagu itu. Ya, Tuhan menopang. Karena ada engkau bersama-sama dengan aku bisa melewati badai. Bersama-sama dengan aku bisa mencapai ke puncak gunung. Nah, itulah. Nah, disinilah satu jaminan dari Tuhan kalau kita tidak berjalan sendiri. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong. Nah, saya hari ini tidak tahu apa yang saudara kerjakan, apa yang menjadi pergumulan saudara sekalian. Dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, dalam pelajaran, dalam pergaulan, ya. Masing-masing orang mempunyai problema yang berbeda-beda. Seringkali kita melihat orang lain baik, orang lain juga melihat kita baik. Tapi mereka tidak bisa menyelami sebenarnya kita itu bagaimana. Yang paling tahu adalah Tuhan. Paulus berkata, tatkala aku lemah, justru anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan dinyatakan. Nah, oleh karena itulah Paulus lebih senang memegahkan kelemahannya. Ya, jadi dia tidak gembar-gembor untuk mempamerkan keberhasilannya. Enggak. Dia katakan kalau aku bisa berhasil itu adalah anugerah. Nah, demikian juga kita hari ini. Sebetulnya apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan? Kekuatan, kekayaan, jabatan, nama baik. Itu semua akan berlalu. Saya bersyukur ya sampai hari ini. Kalau saya ditanya sama orang, Limus umur berapa? Saya bilang 73. Oh, puji Tuhan dong, masih kuat. Saya enggak merasa bangga kalau saya seumur ini, tapi saya hanya bersyukur. Ya, saya selalu menjawab apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan yang memberi kesehatan, karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya masih mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Nah, seperti teman saya yang baru saya katakan tadi, Pak Max itu, dia 2 tahun di atas saya, umur 75 tahun. Sama-sama masuk saat sekelas. Setelah selesai dia pelayan di Papua, kemudian kembali ke Malang, ke Wulingi. Kami selalu berdampingan. Persahabatan 51 tahun. Satu pergaulan yang akrab, yang baik, saling menopang, saling mendukung. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Ya, kita mau ngomong apa? Karena Tuhan bilang, ya kerjaanmu sudah selesai. Ayo pulanglah. Ya wes, pulang. Mau apa lagi? Masih mau tawar-tawar sama Tuhan. Mau Tuhan, saya nggak mau pulang, saya mau hidup lagi. Tuhan bilang enggak. Waktunya sampai, ayo pulang dah. Nah, itulah. Jadi semua ada di kedaulatan tangan Tuhan. Oleh karena itulah, sayangilah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Segala sesuatu lakukan dengan sungguh. Berikan yang terbaik hanya Tuhan. Ya, kita mungkin bisa gagal. Ya, mungkin bisa gagal. Tapi kegagalan pun itu juga merupakan satu cara Tuhan membentuk kita. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan seumur hidupmu terus lancar semua bersih. Enggak. Tuhan enggak pernah janjikan itu. Yang Tuhan janjikan apa? Anugerahku cukuplah bagimu. Nah, itulah.
Ya, sehingga Paulus sendiri mengatakan, aku mampu, aku bisa kok dalam keadaan yang kaya, dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang susah, dalam menderita, macam-macam. Di segala situasi aku sanggup. Bukannya aku hebat, aku lihai, bukan. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, itu janji Tuhan yang perlu kita pegang. Ya, yang perlu kita pegang. Sebagai akhir kata, saudara, saya nggak tahu tahun ini kita akan menghadapi apa. Siapa yang bisa meramal? Ya, yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi saya ingin memberikan hadiah kepada saudara-saudara. Dan hadiah ini boleh saudara pakai. Ya, menjadi satu jaminan saudara akan melewati tahun 24 ini dengan baik. Mau nggak? Mau nggak hadiah ini? Nilainya lebih besar dari miliar triliunan. Mau nggak? Kalau hadiah mau ya. Oke, mari kita baca Mazmur 21. Saya belakangan ini sering promosikan Mazmur ini. Mazmur 21. Dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ya. Nah, ini merupakan satu doa, ya, satu mazmur dari Daud. Nah, saya ingin menjadikan 7 ayat ini doa pribadi saudara-saudara. Maka kata raja dan katanya di dalam ini ya, dia, rajanya itu gantilah dengan kata aku. Dengan aku. Ya. Saya bacakan sekali ya, nanti kita kedua kali baca bersama-sama ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu aku bersukacita. Betapa besar kegiranganku karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatiku telah Kau karuniakan kepadaku. Dan permintaan bibirku tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut aku dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalaku. Hidup dimintaku daripada-Mu. Engkau memberikannya kepadaku. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Besar kemuliaanku karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadaku. Ya, Engkau membuat aku menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Alangkah indahnya doa ini. Ayo kita baca bersama-sama ya. Jadi rajanya ya, dia diganti dengan aku ya. Jadi ini menjadi doa pribadi kita. Ya, ayo sama-sama mulai dari ayat kedua ya. 1, 2, 3. Tuhan, karena kuasa-Mu aku bersukacita. Betapa besar kegiranganku karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatiku telah Kau karuniakan kepadaku. Dan permintaan bibirku tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut aku dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalaku. Hidup dimintaku daripada-Mu. Engkau memberikannya kepadaku. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaanku karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakannya kepadaku. Ya, Engkau membuat aku menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Alangkah indahnya doa ini. Ya, saya berikan kepada saudara sekalian menjadi satu ya doa bukan saja di awal tahun tapi sepanjang tahun. Ya, kalau bisa
tiap hari saudara doa 7 ayat ini. Dan minta pada Tuhan saudara bisa mengalaminya. Yakin? Loh kok tidak yakin? Tidak yakin firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupanmu? Yakin? Sungguh? Saya kadang-kadang kurang senang ya kalau ada pembicara atau pemimpin di atas mimbar. Amin. Yang dua, amin. Apa sih artinya itu amin? Apa artinya amin? Loh, gak tahu. Tapi amin. Amin itu artinya apa? Sungguh, ya, benar. Jadi mengakui, meresponi bersama-sama dengan yang dibicarakan. Nah, seringkali kadang-kadang ya banyak orang itu belum jelas apa yang dikatakan amin. Pokoknya amin. Kalau salah juga amin. Lah itu cilaka itu. Ya, hati-hati loh ya. Ya, jadi kalau ada orang di atas mimbar, entah itu pengkhotbah, entah itu liturgos apa yang makan amin itu dengar betul-betul. Ya, dengar betul. Alkitab mengatakan apa? Harus cepat-cepat mendengar dan lambat hati-hati berbicara. Dan saya kurang senang mengatakan amin, tapi saya selalu menantang yakin atau tidak. Artinya kita perlu memikirkan terlebih dahulu. Ya, 7 ayat yang saya berikan baik enggak? Loh, enggak baik? Baik enggak? Mau enggak? Maunya kok lemes gitu. Berarti enggak yakin. Ya. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan kita. Ya, janji Tuhan, aku akan menyertaimu sampai di akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru dengan satu ibadah dan belajar firman Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui tantangan, pergumulan yang kami akan lalui sepanjang tahun ini. Walaupun kami tidak pasti apa yang akan terjadi, namun ada satu kepastian, yaitu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan menuntun berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itulah Tuhan, supaya kami belajar sikap yang positif, yang benar. Seperti orang Majus itu mencari Tuhan dengan tekun, menghadapi banyak tantangan, kesulitan, dan mau membayar harga dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, sepanjang tahun ini kami juga demikian mempunyai tekad yang sama seperti orang Majus itu. Sehingga nanti pada akhir tahun kami boleh kembali bersyukur kepada Tuhan, menoleh ke belakang, kami melihat sungguh-sungguh seperti apa yang dikatakan Paulus, anugerah-Mu cukuplah bagi kami. Dengarkan seru permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama-tama, mari kita berdoa. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Pertama-tama mari kita mendoakan pelayanan gereja Elion di Rungkut ini ya, sepanjang tahun 2024 ke depan. Apa yang sudah diprogramkan, direncanakan supaya boleh berjalan dengan baik. Kita mohon Tuhan berikan satu kesehatian dari seluruh pengurus, hamba Tuhan, juga seluruh jemaat. Sehingga kita sehati yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Tuhan, kami mohon Kau sendiri memberkati pelayanan GKA Elion Rungkut ini pada tahun yang baru.
mereka ada satu kesehatian, kebersamaan, melanjutkan program-program yang sudah direncanakan. Berkati hamba-Mu, Pak Sulaiman, juga para pengurus, juga seluruh jemaat. Mereka ada satu kerinduan mau terus mengembangkan pelayanan di tempat ini. Tuhan pimpin, Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, Tuhan akan terus menolong. Sehingga sepanjang tahun 24 ini kami boleh meraih keberhasilan yang lebih besar lagi. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam gereja ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita doa untuk negara dan bangsa kita. Khususnya bulan depan kita akan adakan pemilu. Kita berdoa mohon Tuhan sendiri yang memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi rakyat, yang bersih, yang mempunyai integritas yang baik, yang mau bekerja sehingga boleh memimpin Indonesia lebih maju lagi. Nah, kita bersama-sama juga berdoa untuk seluruh warga negara di dalam memilih. Nah, mereka mempunyai satu kesadaran yang jernih, yang menentukan orang-orang yang akan dipilihnya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara dan bangsa kami. Tuhan tahu 1,5 bulan lagi kami menghadapi pemilu, suatu pesta demokrasi yang besar. Ya Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan damai, dengan suasana yang rukun dan aman. Kami juga berdoa Tuhan sendiri yang menetapkan calon-calon pemimpin yang akan Tuhan pakai selama 5 tahun ke depan. Ya Tuhan, kami membutuhkan seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan, yang benar-benar mengasihi rakyat, mempunyai dedikasi, integritas yang baik, yang mau bekerja. Ya Tuhan, tolong persiapan bagi kami pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga boleh memimpin negara kami lebih maju dan lebih berkembang lagi. Dengarkan permohonan kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur di saat ibadah pagi ini kami boleh menaikkan doa syafaat baik untuk gereja, baik untuk negara dan bangsa. Kami yakin Tuhan akan menggenapkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terindah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat kita berdiri. Dengan seluruh umat di seluruh dunia kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan. Biarlah persembahan di tahun yang baru ini boleh kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian kita mengingatkan di depan sudah ada kotak persembahan. Kotak persembahan ini gunakan untuk perpuluhan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan ini saat kita memujikan pujian persembahan. Namun jika Bapak Ibu tidak berkenan bisa masukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh para petugas. Mari kita persiapkan pujian kita. Untuk persembahan kita pujikan jangan pernah menyerah. Kita sudah dengar tadi khotbah melalui pendeta Tertius Santo ya, bahwa kita ini tidak boleh menyerah dalam kita menghadapi tahun yang baru di tahun 2004.
Biarlah segala planning kita, rencana kita, kita taruh di bawah kaki salibnya. Dan kita percaya Tuhan akan menuntun kita, baik itu di dalam kegagalan ataupun dalam keberhasilan kita. Mari kita pujikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita pujikan sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit yang lalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita pujikan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Biarlah ini menjadi komitmen kita, bahwa kita pasti bisa kuat melewati tahun 2024 ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jemaat bagi berdiri, kita pujikan sekali lagi. Jangan pernah menyerah, biar ini menjadi komitmen kita bersama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Minta kesediaan pengisi Sulaiman untuk membawa kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, benar ya Tuhan, seperti firman-Mu mengingatkan kami dan pujian yang kami angkat. Tuhan, tatkala kami mengoreksi sepanjang tahun yang kami lewati, Bapa, kami mungkin merasakan ada banyak kegagalan demi kegagalan yang kami alami. Tapi dalam kegagalan itu ya Tuhan, anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Karena itu Tuhan, dengan satu jaminan yang sama,
Kami akan melangkah di tahun yang baru, di tahun yang kami secara manusia tidak mengerti ya Tuhan. Akan tapi kami yakin dan percaya meskipun kami gagal, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menemani kami, bahkan Allah yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami dan memberikan anugerah demi anugerah bagi kami. Karena itu Tuhan, apakah yang membuat kami takut? Tidak ada ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menemani kami, Allah yang berjalan bersama dengan kami. Karena Engkaulah tiang api dan tiang awan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami telah memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapa, berkatilah persembahan ini sebagai sebuah bentuk ucapan syukur kami. Satu korban bakaran yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah semua ini dapat menjadi satu korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperkenan kami sepanjang tahun ini. Dan kami serahkan setiap kami yang sudah memberi. Tuhan, biarlah Engkau yang menyentuh hati kami, menggerakkan kami untuk lebih lagi memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan memberikan sisa untuk Tuhan, tapi kami mau menghususkan persembahan kami untuk Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkati juga para pengurus yang mengaturnya, dan berkatilah masa depan gereja kami. Dengar seru doa kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Allah Bapa Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Tertius Santo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang kekal dan kelimpahan anugerah dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus senantiasa mengawali langkah kehidupanmu, khususnya memasuki tahun 2024 ini. Mulai saat sekarang sampai Maranatha. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai, warta akan dibawakan oleh penginjil Sulaiman.